Oh, sudah muncul? Sudah Ibu. Dan teman-teman. Oke. Nanti Ismi ke sini ya, ada yang saudara bisa saudara scan dari ruangannya Bu Eli ya. Gak usah saudara nyatet ya. Dengerin aja. Jadi ini termasuk dalam preparation proses ya. Geser ke sini. Ini sudah muncul? Ismi? Sudah Ibu. Oke. Sudah. Jadi kalau di dalam reaktor berapa yang saudara harus isi? Apakah sampai full? Tidak kan? Berapa persen? Berapa persen? Hai, ojo ngantuk rek. Berapa persen? Apakah sekitar 80% dari volume reaktor? Ya, tidak boleh sekitar 80% dari volume reaktor. Ya, kalau dryer berapa? Apakah sama 80%? Tidak, ya. Jadi dryer itu sekitar 15-20%. Sehingga apa yang diharapkan adalah kontak antara media pemanas dan bahan yang akan dikeringkan itu singkat sehingga utility cost-nya rendah dan bahan yang dikeringkan bisa kering mungkin merata, gitu ya. Jadi saudara pastikan itu bahan yang masuk ke dalam dryer dengan dimensi daripada dryer tersebut. Jadi dengan tahu dimensi dari dryer, saudara akan tahu laju alir dari dryer sehingga saudara tahu bisa menentukan waktu pengeringan. Ya. Jadi apa saja yang berpengaruh terhadap pengeringan itu diantaranya adalah media pengering, ya. Jadi pengeringan adalah operasi pemisahan pengeluaran air dari suatu bahan yang jumlahnya relatif kecil dengan menggunakan panas. Jadi dia keringnya karena ada pemanas. Pemanas dari mana? Dari udara yang saudara panaskan. Berapa suhu panasnya saudara lihat di alat bahan-bahan yang akan dikeringkan, berapa kandungan airnya sehingga saudara bisa setel berapa udara pemanas yang harus saudara alirkan. Kita hidup di udara tropis ya, kelembapannya tinggi sehingga saudara harus tahu kelembapan daripada bahan-bahan tersebut dan udara di sekitarnya. Jadi ada juga kasus yang dikeringkan malah naik kandungan airnya karena udara pemanas yang dialirkan ke dalam dryer tidak pas sehingga bukan yang tambah kering, menambah kandungan airnya ya. Operasi pengeringan dilakukan dengan cara mengembuskan udara, gas panas yang tidak jenuh pada bahan yang akan dikeringkan. Sehingga yang diharapkan air atau cairan lain akan menguap pada suhu yang lebih rendah dari titik didihnya. Sehingga sebelum titik didihnya dia sudah menguap sehingga waktu pengeringan juga akan lebih singkat. Karena adanya perbedaan kandungan uap air pada bidang antar permukaan bahan padat gas dengan kandungan uap air pada fase gas. Ya. Gas panas tersebut kita sebut dengan medium pengering yang diperlukan untuk menguapkan air dan sekaligus membawa uap air tersebut keluar. Data apa saja yang digunakan untuk merancang operasi dan alat pengering itu yaitu diantaranya adalah laju dari pengeringan. Kemudian koefisien perpindahan massa dan panas. Kemudian sifat-sifat bahan dalam menahan cairan, kurva kesetimbangan uap cairan dalam bahan, dan beberapa sifat fisika yang lain seperti kapasitas panas laten ya. Jadi kapan kita punya ada panas sensibel, ada panas sensibel, ada panas laten ya, di mana panas laten itu pakai lambda tidak terjadi perubahan panas tapi ada perubahan fase ya. Jadi saudara tidak boleh lupa semua mata kuliah dasar itu. Di samping data tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya kalau dia berbentuk kristal strukturnya tidak boleh rusak
Kemudian tidak boleh kotor kalau dia farmasi, tidak boleh retak atau mengkerut, dan aromanya tidak boleh hilang. Sehingga saudara ikuti sifat-sifat daripada produk yang saudara akan hasilkan. Jadi saudara jaga betul itu sehingga produk saudara bisa bersaing di luar, ya. Kemudian seperti crystallizer ada beberapa alat-alat pengeringnya yang bisa saudara pilih. Jadi kalau saudara pakai rotary dryer tuh gambarnya tidak tidur begini ya, pasti ada sudut elevasinya, ada slope-nya. Berapa slope-nya itu di PR itu ada ditentukan angkanya, ada juga rumusnya. Silakan saudara pilih yang mana, bisa langsung angkanya, bisa dengan memakai rumusan, dua-duanya benar. Jadi kenapa miring? Supaya waktu kontak antara gas yang dikeringkan dengan media pemanas tidak lama, ya kan, dia dengan miring kan bisa turun dengan sendirinya dengan gravitasi sehingga dia segera berkontak dengan media pemanas sehingga akan mempersingkat waktu pengeringan. Jadi hemat ya terkait dengan energi yang dihasilkan, ya. Kita harus berpikir ke sana. Ada beberapa alat yang dipakai untuk mengeringkan. Alat tersebut diklasifikasikan berdasarkan atas bentuk dan macam bahan yang akan dikeringkan. Ada yang bahan berupa rigid, granular, atau pasta, lembaran atau luluhan, atau bahan-bahan tersebut diaduk waktu dikeringkan atau operasinya secara batch atau kontinu. Juga dibedakan langsung dikeringkan dengan menguasai udara panas atau flue gas, dan pemanasnya langsung di mana panas dipindahkan ke bahan yang akan dikeringkan dari suatu medium pemanas melalui dinding metal. Jadi bisa langsung direct, bisa juga dengan indirect. Jadi kalau bahan itu peka terhadap panas, maka saudara tidak bisa langsung dikenakan terhadap bahan tersebut, tetapi dipindahkan ke bahan, tidak langsung dipindahkan ke bahan, tapi melalui dinding metal. Jadi saudara ikuti betul sifat dari bahan yang akan dikeringkan. Ada beberapa klasifikasi di sini. Kalau berupa sheet atau mass, kita bisa pakai batch dryer, yaitu atmospheric compartment, vacuum dryer, atau continuous dryer. Kita bisa pakai tunnel dryer. Kalau berbentuk granular, kita pakai rotary dryer, itu bisa standar rotary, root low-free, turbo dryer, conveyor dryer, filter dryer combination. Kemudian kalau continuous sheet, kita bisa pakai cylinder atau Freestone dryer. Kalau berbentuk pasta atau sludge atau caking kristal, kita bisa pakai agitator dryer, yaitu atmospheric dan vakum. Kalau bahannya berbentuk larutan, kita pakai drum dryer, ada atmospheric, ada vakum, ada spray dryer. Jadi dispraykan dari atas sehingga akan membentuk serbuk-serbuk yang saudara inginkan, ya. Kemudian ada special method, yaitu infrared radiation, dielectric heating, dan vaporization. Kemudian tentunya bahan basah itu ada kandungan air di dalam bahan, ya kan? Jadi dalam proses pengeringan, kecepatan difusi dari bahan ke permukaan dan permukaan ke udara bebas, cepat mana? Cepat dari permukaan ke udara bebas karena tidak ada penghalang sama sekali. Jadi permukaan itu kita anggap sebagai film, ya, lapisan itu. Jadi begitu dari permukaan ke udara bebas, dia akan lebih cepat daripada dari dalam ke permukaan, gitu ya. Kemudian kita bisa menyatakan atas dasar basah dan atas dasar kering, yaitu perpindahan jumlah air dengan jumlah bahan kering. Apabila atas dasar basah, X kecil sama dengan kilogram H2O per kilogram H2O plus kilogram bahan kering kali 100%. Kalau X besar, kilogram H2O per kilogram bahan kering kali 100%. Di mana hubungan X dengan X kecil dan X besar adalah X kecil sama dengan X besar per 1 plus X besar kali 100%. Dalam pengeringan yang berperan adalah hubungan kesetimbangan air dalam bahan dengan uap air dalam gas atau udara pengering. Air yang berada dalam suatu bahan memberikan tekanan uap tertentu bergantung pada jumlah air dan sifat dari bahannya.
Jadi ada 3 kemungkinan bila bahan mengandung air dipertemukan dengan suatu aliran udara yang memiliki kondisi tertentu dan tetap dia akan mengalami salah satu dari tiga tersebut. Kemungkinan pertama, bahan tidak mengalami perubahan kandungan air, jadi tetap. Kenapa? Karena tekanan uap yang diberikan bahan sama dengan tekanan uap di udara, sehingga tidak ada gaya dorong untuk perpindahan air. Keadaan ini disebut dengan keadaan setimbang. Airnya disebut dengan air kesetimbangan. Kemungkinan yang kedua, menurun. Ini yang biasa terjadi ya, karena penguapan. Kenapa? Karena tekanan uap air yang diberikan bahan lebih besar dari tekanan uap di udara. Penguapan berlangsung sampai tekanan uap air yang diberikan bahan sama dengan tekanan uap di udara. Kemungkinan yang ketiga, kandungan air dalam bahan bertambah apabila tekanan uap air yang diberikan bahan lebih kecil daripada tekanan uap di udara, dan akan berlangsung sampai tekanan uap air yang diberikan bahan sama dengan tekanan uap di udara. Ya, jadi ada 3 kemungkinan, lebih kecil, sama, lebih kecil yang paling besar kemungkinannya. Kemudian yang ketiga adalah bertambah. Kenapa? Ya tadi ya, karena yang dihembuskan adalah yang kelembapannya tinggi. Kemudian ada air terikat, air yang tidak terikat, dan air bebas. Jadi kalau kita punya grafik kandungan air versus kelembapan HR, maka kandungan air sampai dengan X bintang, kalau pengeringan itu kurvanya beda ya, dari mendatar dulu ke turun. Jadi bukan dari rendah ke atas, tapi kalau pengeringan itu dari atas ke kondisi yang lebih kecil kandungan airnya. Ya, jadi apa ini X bintang, ini adalah X1, kelembapan itu adalah 0 sampai dengan 1, ini adalah air terikat sampai dengan sekian, kemudian dari air bebas, ini adalah air terikat, tadi adalah air tidak terikat, kemudian ini adalah air bebas, dan ini adalah air kesetimbangan. Ini adalah air bebas sampai di sini ya. Ini keterangannya di bawah. Apabila bahan mula-mula mempunyai kandungan air X1 atau lebih besar, maka tekanan uap air yang diberikan bahan sama dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama. Dalam hal ini, bahan akan berada dalam kesetimbangan dengan udara apabila udara dalam keadaan jenuh, yaitu HR sampai dengan 1. Jadi 0 sampai dengan 1 ya, kalau kelembapan itu. Kemudian bila bahan mengandung air lebih kecil dari X1 dipertemukan dengan udara jenuh HR sama dengan 1, maka kesetimbangan akan tercapai setelah kandungan air dalam bahan naik sampai dengan X1. Apabila lebih besar dari X bintang, X kesetimbangan tadi dipertemukan dengan udara yang mempunyai kelembapan relatif 0,5 yang di tengah tadi ya, kandungan air dalam bahan akan turun sampai dengan X bintang, yaitu pada saat air kesetimbangan pada HR sama dengan 0,5. Turun terus lebih rendah lagi, dipertemukan dengan yang kelembapan relatifnya lebih rendah. Jadi kandungan air dalam bahan yang lebih rendah dari X1 memberi tekanan uap yang lebih rendah dari tekanan uap jenuh air murni pada suhu yang sama. Karena terjadinya air berada dalam pori-pori, ada porositasnya di lewat kapiler, lubang-lubang itu ada berupa larutan, ada ikatan tertentu antara air dan bahan. Jadi air yang ada terikat dalam bahan itu kita sebut dengan air terikat. Kemudian kandungan air lebih besar dari X1 memberi tekanan uap air yang sama dengan tekanan uap air murni, kita sebut dengan air yang tidak terikat. Kemudian kandungan air pada X1 merupakan perbatasan antara air terikat dan tak terikat, itu bisa disebut dengan air kritik XK. Jadi air bebas itu apa? Adalah bila X adalah kandungan air bahan, X bintang adalah kandungan air kesetimbangan, dan XK adalah kandungan air kritik, maka kandungan air bebas adalah kandungan air bahan dikurangi dengan kandungan air kesetimbangan. Dan kalau kandungan air terikat, tak terikat adalah kandungan air bahan dikurangi kandungan air kritik. Itu bedanya ya.
Bahan anorganik yang tidak larut dan tidak memiliki daya adsorpsi khusus mempunyai kandungan air kesetimbangan yang lebih rendah. Seperti spons, kayu berserat mempunyai kandungan air kesetimbangan yang besar. Kemudian laju pengeringan. Ada ditanyakan sampai di sini? Ada ditanyakan? Ojo sambil tidur ya. On cam semua lo ya. Kita lanjutkan. Tidak ada yang tanya? Boleh minum ya. Kemudian laju pengeringan. Kenapa kita perlu menghitung laju pengeringan untuk menentukan dimensi daripada alat ya, D dan L daripada alat tersebut. Jadi sama dengan bejana ya, kita rancang itu berapa diameter dan panjang daripada dryer yang saudara butuhkan. Laju pengeringan diperlakukan untuk merencanakan waktu pengeringan dan untuk memperkirakan ukuran daripada alat tersebut, dimensi alatnya ya, untuk mengeringkan suatu bahan tertentu. Dengan laju pengeringan, maka waktu yang diperlukan untuk mengeringkan suatu bahan dari suatu kandungan tertentu sampai kandungan yang lain, dan bagaimana pengaruh kandungan udara pengering terhadap waktu tersebut. Ini ada percobaan ya. Apabila G adalah laju air, T-nya adalah waktu, H adalah kelembapan, maka saudara lihat di sini ada θ0, ada W0, mula-mula ya, kemudian sampai stabil 3 kali kita sudah sama, stabil kita beri θ bintang dan W bintang. W-nya adalah berat basah, berat bahan mula-mula pada waktu θ0, W bintang adalah pada saat tidak berubah lagi ya, sudah konstan. Ada 3 kemungkinan grafik yang bisa saudara, aduh suara apa ini? Dengar ya, berarti ada berisik suara ini di sini. Masih dengar ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Jadi ada 3 kemungkinan grafik. Yang pertama adalah kurvanya lengkung, kemudian linier, yang kemungkinan ketiga adalah linier di BC dan lengkung di CDE. Ada 3 kemungkinan bentuk grafik yang bisa diperoleh. Apabila berat bahan kering WP, maka kandungan airnya adalah X di mana X sama dengan B min BP per WP. Pada kondisi percobaan, kandungan air kesetimbangan ditentukan misalnya X bintang. Kandungan air pada waktu θ adalah X θ, maka kandungan air bebas adalah X sama dengan X θ dikurangi X bintang. Di mana lajunya adalah jumlah air yang menguap persatuan waktu persatuan luas. R-nya adalah min AW per A delta θ. Sama dengan min BP kali delta X per A kali delta θ. Ini dipakai apabila kurva dari W versus θ-nya adalah linear. A-nya adalah luas bidang yang mengalami pengeringan dalam meter persegi. Apabila tidak linear, maka kita pakai persamaan 3. Di mana delta W dilakukan pada selang waktu yang kecil, sesaat ya. R sama dengan min seper A limit delta T mendekati 0, delta W per delta T sama dengan min WP per A limit delta T θ mendekati 0, delta X per delta θ. Di mana R-nya adalah min seper A, A-nya adalah luas tadi ya, yang akan dikeringkan, kali dW per dθ sama dengan min WP per A dx per dθ. Di mana R-nya dihitung dengan menggunakan slope W versus θ atau garis X versus θ pada suatu saat. Untuk laju pengeringan ada 2 periode ya. Periode pengeringan dengan laju tetap, constant rate period, dan dengan laju menurun. Jadi BC ini adalah constant rate period, yang CDE adalah falling rate period pada laju menurun. Jadi kurva daripada drying itu adalah dari banyak ke sedikit ya. Jadi kalau kita biasanya dari
bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Sehingga sesuai dengan kandungan air yang saudara inginkan. Jadi saudara kalau menentukan berapa kandungan air yang dibutuhkan, saudara cek dulu di pasaran berapa kandungan air yang dijual, itu saudara tentukan sehingga saudara bisa pasang berapa rate laju air yang dibutuhkan, gitu ya. Proses pengeringan setelah berkontak dengan udara pengering terjadi perubahan suhu bahan padat sampai harga yang tertentu, steady. Garis AB tadi ya. Pada saat keadaan mantap tercapai, maka lajunya akan tetap. Sepanjang garis BC itu kita sebut dengan periode pengeringan dengan laju tetap. Nah ini ya, perhatikan ini ya yang di garis bawah Bu Eli ini. Pada laju tetap itu, bila perpanjangan panas ada 3 kan ya, konveksi, konduksi, dan radiasi. Apabila terjadi secara konveksi, maka suhu bahan kira-kira sama ya dengan suhu bola basah udara pengering. Apabila radiasi dan konduksi, perpindahan panasnya, suhu bahannya sedikit lebih tinggi daripada suhu bola basah udara pengering. Ya, kalau konveksi sama, kalau radiasi dan konduksi sedikit lebih tinggi. Maka laju pengeringan pada periode laju tetap ditentukan oleh difusi air dari permukaan bahan ke udara dan berlangsung sampai kandungan air pada bahan mencapai kandungan air kritik. Setelah XK menurun terus, akhirnya berhenti di R sama dengan 0. Yang tadi grafiknya ya, tercapai kandungan kesetimbangan. Daerah ini kita sebut dengan pengeringan dengan laju menurun. Pada saat tetap, yang menguap adalah air yang tak terikat. Tapi pada saat periode menurun, yang menguap adalah air yang terikat. Air terikat adalah air yang ada di dalam bahan ya. Jadi pada saat constant rate period, yang menguap adalah air yang tidak terikat. Kalau yang falling rate period, yang menguap adalah air yang terikat. Kemudian perhitungan daripada laju pengering. Nah ini ya perlu diketahui difusi air dari dalam bahan ke permukaan lebih kecil dibandingkan dari permukaan ke udara bebas. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Sama besi permukaan itu kita anggap sebagai batas, jadi film ya. Sehingga dari difusi dari permukaan ke udara bebas akan lebih besar daripada yang dari bahan ke permukaan. Ini adalah perhitungan dari laju pengering. R sama dengan MBP per A dx per d theta, Na kali Ma per A, Na adalah jumlah air yang berpindah, Ma adalah berat molekul air, sehingga theta sama dengan integral 0 sampai dengan theta 1 d theta min BP per A integral dx per R x0 sampai x1. X0 adalah air mula-mula, kandungan air pada akhir pengeringan. Sekarang laju pengeringan tetap. RK itu berlangsung sampai XK, sampai kritik ya, air kritik. Sehingga grafik yang tadi itu, yang slide sebelumnya, theta sama dengan theta K per, theta K min theta K ini. Min BP per A, RK XK min X0. Theta K min theta 0 ya.
di mana S-nya adalah kandungan air kritik, θK adalah waktu pengeringan selama laju tetap, itu θ0 itu. Di mana RK bergantung pada koefisien perpindahan panas dan massa dari medium pengering ke permukaan bahan padat. Persamaan perpindahan massanya seperti di bawah itu ya, RK sama dengan NA kali MA per A kali KG PI interface ya, min PG MA kali MA. Untuk penguapan air diperlukan panas yang berasal dari medium pengering. Pada keadaan steady, laju perpindahan panas seimbang dengan laju penguapan apabila Q adalah jumlah panas dipindahkan persatuan luas persatuan waktu, sehingga Q sama dengan RK kali lambda. Q sama dengan H kali TG min TI. Jumlah panasnya yang dipindahkan secara konveksi, konduksi, radiasi, sehingga H itu merupakan gabungannya daripada konveksi, konduksi, dan radiasi. Dalam banyak hal, konduksi dan radiasi adalah kecil, sehingga diabaikan, karena suhu udara tadi kalau konduksi radiasi kan, kalau konveksi kan sama ya, dengan udara pengering, kalau konduksi dan radiasi sedikit lebih tinggi. Sedangkan dalam banyak hal, konduksi dan radiasi adalah kecil, sehingga dapat diabaikan karena suhu dinding dengan udara tidak tinggi bila dibandingkan dengan panas yang dipindahkan secara konveksi, sehingga H sama dengan HC, yaitu koefisien perpindahan panas secara konveksi. TI-nya sama dengan TB, wet bulb ya, yaitu suhu bola basah udara pengering. Jadi dalam beberapa alat, radiasi dan konduksi berperan, sedangkan konveksi diabaikan. Yang paling banyak terjadinya perpindahan panas adalah secara konveksi, di mana suhu dindingnya adalah sama dengan suhu udara bola basah udara pengering ya, TI sama dengan TB. Jadi kebanyakan perpindahan panasnya secara konveksi. Maka dari persamaan 8, 9, 10 kita dapat persamaan 11, yaitu RK sama dengan KG PI min PG kali MA sama dengan H kali lambda I TG min TI. I itu interface tadi ya, yang permukaan tadi itu. TG adalah suhu gasnya dalam derajat Kelvin. Nah, apabila konveksi, maka TI sama dengan TW, PI sama dengan PW, lambda I sama dengan lambda W, sehingga ini diganti dengan KY, HW min HG, sehingga kita punya persamaan 12. Perhitungannya lebih sering digunakan yang ini. Yang H per lambda W, TG min TW. Karena kesalahan penentuan TW lebih kecil dibandingkan HW atau PW. Jadi, bila konveksi kita pakai persamaan 12 yang paling belakang ini ya. Karena perhitungan TW itu kesalahannya lebih kecil daripada HW atau PW. Apa saja faktor-faktor mempengaruhi laju? Nomor 1, suhu udara pengering ya. Dari persamaan tadi kalau TG-nya naik, maka TG min TI juga naik ya kan, sehingga RK-nya juga besar. Kemudian yang faktor yang kedua adalah yang mempengaruhi laju adalah kelembapan. Bila udara tetap, maka harga G dan KG tetap, sehingga makin besar kelembapan, maka driving force PI min PG, HI min HG-nya kecil, RK-nya juga kecil. Bila yang berperan radiasi dan konduksi, maka laju alir tidak berarti. Jadi asumsinya adalah perpindahan panas secara konveksi, sehingga saudara bisa menghitung laju alir. Kalau perpindahan panas secara radiasi dan konduksi, kita tidak perlu memperhitungkan tentang laju alir ya. Korelasi harga G dengan laju alir itu ya dari percobaan apabila udaranya sejajar dari 45 sampai 150, kita pakai persamaan 13 ini ya. Bila laju alirnya sekian, kita pakai persamaan 14.
Pengeringan dengan laju tetap berakhir pada saat kandungan air mencapai kandungan air kritik. Ada di grafik tadi ya. Mulai kandungan air kritik, perubahan panas dalam permukaan tidak cukup cepat untuk mengimbangi penguapan air permukaan. Sekarang yang menurun, yang dari CDE itu ya, yang menguap adalah air yang terikat. Kalau tadi air yang tidak terikat. Jadi air yang ada terikat dalam bahan itu yang menguap pada saat maju menurun. Bila kandungan air telah lebih kecil dari kandungan air kritik, maka laju pengeringan menurun terus sampai akhirnya berhenti pada saat kandungan air mengalami kesetimbangan. Dan setelah konstan, maka itu adalah X kesetimbangan. Pada periode pengeringan dengan laju menurun, berlaku ini ya, ada yang hal umum, theta sama dengan min BB per A, integral dx per R. Kurvanya adalah antara 1/R, bukan 1/2 itu ya, versus X ya. Ini adalah 1/R. Ada menurun dikuasai difusi massa dan panas dalam pori-pori, dan laju alir udara pengering kurang berpengaruh. Itu pada hal khusus. Ada yang hal umum, ya R sama dengan mx plus B. Ini adalah apa? Garisnya apa? Linear ya. Kalau kuadratik baru parabola. Di mana M? Ya karena ada, ini tidak melalui 0,0 ya, karena ada B-nya. Kalau angka B ini berarti lewat 0,0-nya ada intercept-nya persamaan ini. Sehingga kita bisa tahu M-nya, M adalah R1 min R2 X1 min X2, sehingga θ-nya bisa dihitung, di mana RM adalah rata-rata logaritma laju pengeringan antara X1 dan X2. Seringkali laju alir pengeringan menurun secara linear sejak X1 sampai dengan XK. Ketika kita persamaannya adalah 21, slope-nya adalah menggunakan persamaan sudutnya 22, M-nya slope-nya adalah pakai persamaan yang di atas ini. Atau menggunakan persamaan 23 θ-nya. Apabila kurvanya dibuat antara R dengan kandungan air bebas X1, kita pakai persamaan 24 dan 25. Nanti bisa open lead ya, bisa dilihat, ini bisa dibuka. Ini adalah kurvanya kandungan air dan air bebas. Nah, ini ada contoh soal. Ada yang ditanyakan? Ismi nanti scan dari, kamu kapan ke kampus, Ismi? Nanti Ibu, diwakilkan sama teman saya. Oh, dia mau ke sini? Ya. Ruangnya Bu Eli ya, Is? Siapa yang ke tempat Bu Eli? Iya Ibu, nanti itu Salva Ibu. Oh ya, dia pasti UPN ya? Iya. Iya. Oke, Salva? Iya Ibu. Oke. Jadi itu ya, materi terkait dengan pengeringan bahan padat. Minggu depan masih kita kuliah, kan masih online ya minggu depannya? Iya Ibu. Supaya kamu online ya. Saya tak nanya Bu Sri Mulyani.
Ada ditanyakan sampai di sini? Kalau nggak ada, sudah cukup. Absen ya? Kita cukupkan ya kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Selamat siang ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, berarti live ya. Iya, Bu.